Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri tanpa ada siapapun yang memperhatikan kita, ataupun ketika kita sedang bersama orang lain. Bertakwa dengan melaksanakan tuntunan-tuntunan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diteladankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan tentunya meninggalkan seluruh apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peristiwa yang terjadi di kehidupan dunia tentu tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita? Tentunya senantiasa memperkuat iman, meluruskan ibadah, dan memperbaiki cara kita bermuamalah dengan sesama umat manusia dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk penguatan kita terhadap unsur keimanan adalah senantiasa mencermati apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai salah satu ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti akan terjadi, lalu kita ikuti proses ta'abudiyah, beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat yang telah diberlakukan, saling meluruskan dan kemudian saling menguatkan dalam penuh kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, seluruh manusia baik secara pribadi maupun bersama-sama pasti akan rugi, pasti akan gagal, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kecuali memiliki 4 prinsip yang senantiasa dipegang: iman, beramal soleh, saling meluruskan, menasihati dalam kebenaran, dan saling menguatkan, saling menasihati dalam kesabaran. Apa yang dialami saudara-saudara kita di Palestina adalah persoalan umat Islam dan seluruh umat manusia. Apa yang terjadi di tanah suci Palestina merupakan pembantaian terhadap sesama saudara seiman kita, yang tentunya bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan kita tahu persis, yakin dengan sepenuh hati, tidak ada satu bentuk kezaliman pun yang terjadi di atas muka bumi kecuali pasti akan berakhir dengan murka dan mungkin azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, dan kami telah hancurkan negeri kaum-kaum yang telah berbuat zalim sebelum kalian. Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, meskipun para rasul kami telah datang kepada mereka dengan penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti yang konkret. Wa ma kanu liyu'minu, namun mereka tidak mau beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, dan demikianlah kami akan terus berlakukan tindakan kami kepada orang-orang yang berbuat kriminalitas di atas muka bumi.
Thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Lalu kami jadikan kalian sebagai para pengganti mereka. Linanzura kaifa ta'malun. Agar kami melihat apa yang akan kalian perbuat seandainya kami jadikan kalian orang-orang yang memegang kewenangan, kekuasaan, diberi kesempatan untuk memakmurkan bumi ini. Dalam kisah Fir'aun ada banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan seorang raja yang penuh dengan kezaliman, dibantu dengan menteri pembangunannya yang bernama Haman, dibantu dengan bendaharanya yang bernama Qarun. Apa yang terjadi dengan mereka setelah bertahun-tahun menindas kaum yang lemah, orang-orang yang beriman? Fir'aun dan Haman ditenggelamkan di Laut Merah, sementara Qarun dikubur bersama harta kekayaannya. Inna Fir'auna ala fil ard. Sungguh Fir'aun pernah angkuh, sombong, seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Menyebabkan penduduk di atas muka bumi terpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Menindas kaum yang lemah. Yudhabbihu abna'ahum. Tidak hanya sekedar membunuh, menyembelih anak-anak laki-laki yang baru saja lahir. Wa yastahyi nisa'ahum. Membiarkan kaum wanita hidup. Para jamaah sekalian, perhatikan bagaimana Fir'aun dan Haman serta Qarun, seluruh tentaranya, begitu kejamnya dan zalimnya mereka tidak mau membunuh kaum wanita. Namun apa yang terjadi saat ini di negeri Palestina? Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat pengrusakan di atas muka bumi. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard. Sementara kehendak kami Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang yang ditindas itu akan mendapatkan kesempatan untuk memimpin kembali. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Kelak mereka yang akan memimpin dunia dan mereka yang akan mewarisi kehidupan berikutnya. Dan demikianlah sunnah Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan peristiwa dari pergolakan yang baik dan yang batil akan terus terjadi. Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Manusia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi seperti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang akan dapat merubah ketetapan Allah maupun yang akan mengalihkannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah menetapkan takdirnya terhadap setiap hamba manusia, setiap peristiwa dan kejadian di atas muka bumi sebagai media pembelajaran dan hikmah untuk kita semuanya. Mari kita berintrospeksi diri, bermuhasabah. Kenapa doa-doa yang selama ini terus kita panjatkan dalam keheningan sendiri ataupun bersama-sama tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna? Ada apa? Tentu jawabannya berarti banyak faktor yang belum kita lengkapi, yang belum kita penuhi agar Allah mengabulkan doa kita. Bagaimana
Islam, iman dan ihsan kita secara individu maupun secara bersama-sama. Bagaimana amal soleh kita? Apakah baru sampai pada tahapan amal soleh secara individu ataupun telah berproses pada amalan-amalan soleh berjamaah? Di mana kewajiban-kewajiban kita yang disebut dengan fardu ain, lalu bagaimana kita menunaikan dengan fardu kifayah? Maka tidak ada jalan lain kecuali senantiasa bersama-sama menjaga keseimbangan kita, menjaga iman pribadi kita, iman sosial kita, menegakkan tuntunan syariat Islam pribadi kita, menegakkan tuntunan syariat bersama dan berjamaah kita, senantiasa dilengkapi dengan kesempurnaan ihsan kita secara pribadi dan juga ihsan kita secara berjamaah. Maka mohon maaf keliru, salah kalau kita ingin menunjukkan solidaritas kita kepada sesama saudara muslim kalau kita menunggu kaya raya, kalau kita menunggu aman damai sentosa. Tidak akan pernah terjadi, karena tanda-tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang senantiasa berinfak, mengeluarkan sedikit kelebihan rizkinya, baik dia dalam keadaan sedang longgar atau sedang kesempitan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, saudara muslim baik yang dekat maupun yang jauh memiliki hak yang wajib kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan tidak ada jalan keluar untuk mengatasi, menyelesaikan problematika persoalan dunia kemanusiaan kecuali bersama-sama, bekerja sama, saling menunjukkan solidaritas, bukan hanya terhadap sesama saudara muslim, tentu terhadap sesama saudara muslim, namun risalah Islam juga diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada jalan yang lurus, tidak ada jalan yang tepat kecuali bersama-sama, bekerja sama, saling bahu-membahu, menunjukkan bahwasanya kita saling memperdulikan satu dengan yang lainnya. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dan. Satu individu mukmin terhadap individu yang lain ibarat satu bangunan yang saling menegakkan. Dinding masjid ini tidak akan bisa tegak kalau hanya satu dinding sebelah kanan saja yang berdiri. Harus ada dinding sebelah kanan, depan, belakang, atap dan pondasi yang menjadi dasarnya. Demikianlah ilustrasi bagaimana keadaan umat Islam dan umat manusia harus saling bahu-membahu, bekerja sama dalam menangani setiap persoalan kehidupan dunia, baik ditinjau dari sisi kemanusiaan maupun secara agama. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang berusaha untuk meringankan, bahasa yang sangat lembut sekali dari baginda Nabi Muhammad SAW, sekedar meringankan beban penderitaan musibah yang dialami seorang mukmin dalam kehidupan dunia, Allah menjamin di kehidupan dunianya dan hingga akhiratnya Allah akan mempermudah selalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.